Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mujahid Syamil Fatih dengan NIM akhir 052 dari TRO 23 kelas B. Oke, di sini eh, menjelaskan terkait modul 3 yaitu pemrosesan citra, image processing. Nah, di sini terdapat 20 percobaan. Yang pertama brightness dan kontras, kemudian histogram equalization, Clehy, gamma correction, thresholding global, thresholding output triangle, adaptive thresholding, konvolusi dan filter 2D, Gaussian blur, median dan bilateral filter, sharpening, deteksi tepi Sobel, deteksi tepi Kenny, deteksi tepi Laplacian, morfologi, erosi dilasi, morfologi lanjut, topat blackhead, transformasi Fourier, filter frekuensi, dan yang terakhir alpha blending compositing. Oke, sini yang pertama yaitu brightness dan kontras. Sini untuk mengubah kecerahan brightness dan kontras gambar menggunakan operasi titik G, X, Y, dan A, F, X, Y plus B. Ya, beta maksudnya. Lanjut, kemudian di sini codingannya terdapat ada mengubah brightness-nya, kemudian sini untuk mengubah kontras, kombinasi brightness plus kontras, kemudian auto brightness, lalu menggunakan nampi manual, visualisasi, dan ya, lanjut ke outputnya. Nah, di sini outputnya seperti ini. Eh, sini yang pertama beta minus 80, kemudian ini originalnya 0, dan plus 80 terang. Lanjut yang bawahnya alpha 0,5 low, kemudian 1 normal, dan 2 high. Kemudian yang bawahnya 1,5 sama beta plus 30, kemudian 0,6 dan minus 20, lalu auto brightness. Oke, lanjut ke percobaan 2 yaitu histogram equalization. Sini eh, menyebarkan distribusi intensitas secara merata sehingga kontras gambar meningkat secara global. Lanjut, di sini pertama ada histogram gambar asli dan program yang kedua untuk ini fungsinya ekualisasi histogram, kemudian pada ekualisasi pada gambar gelap, lalu gambar terang, manual, gambar berwarna, dan visualisasi. Lanjut ke outputnya. Nah, di sini output program 2 seperti ini. Nah, originalnya seperti ini. Kemudian yang bawahnya ini gelap. Lalu di sini yang original warnanya seperti ini. Kemudian yang ini ekualisasi warnanya. Dan yang sebelah kanan equalis seperti ini. Kemudian yang equalis gelap. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, lanjut ke program ketiga, yaitu Clehy. Clehy itu Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Sini apa membagi gambar menjadi tile kecil dan melakukan equalisasi lokal di setiap tilenya dengan pembatasan kontras untuk menghindari amplifikasi noise lebih baik dari global equalization. Nah, di sini untuk programnya si untuk yang ini global equalization versus Clehy, kemudian variasi clip limit, variasi tile grid size, dan Clehy pada gambar berwarna, pada gambar gelap, lalu visualisasi. Lanjut ke outputnya, di sini hasil Clehy-nya. Nah, ini gambar original, kemudian global equalisasi, Clehy, flip sama dengan 2. Lalu histogramnya gambarnya seperti ini. Kemudian yang bawahnya klip 1.0, 4.0,
20.0 dan 40.0. Kemudian bawahnya original warna, kelahi warna, gelap, dan yang terakhir kelahi gelap. Oke, lanjut ke program keempat, yaitu gamma correction. Sini, oh ya, untuk mengubah kecerahan non-linear. Interakan. Nah, ya, lanjut. Di sini terdapat gamma correction menggunakan LUT, lalu gamma pada gambar berwarna, auto gamma, kurva gamma, persenal gamma, dan visualisasi utama. Lanjut ke outputnya. Nah, di sini gambar kurvanya. Oke, lanjut ke yang percobaan 5, yaitu thresholding global. Sini untuk mengkonversi gambar grayscale menjadi biner menggunakan satu nilai threshold yang sama untuk seluruh gambarnya. Nah, di sini yang ada di program pertama ada 5 tipe thresholding, kemudian variasi nilai threshold, thresholding manual, nanti thresholding pada gambar berwarna per channelnya, lalu visualisasi. Nah, output yang kelima ini hasilnya seperti ini. Eh, nah, di sini untuk originalnya dan ini untuk binary, binary in V dan trunks. Kemudian T0 in V, kemudian T sama dengan 50, T 127, di bawahnya T 80, 200 per channel, dan ini apa grafik histogram ya. Oke, lanjut ke percobaan 6, yaitu thresholding output triangle. Untuk menentukan threshold optimal secara otomatis. Otsu untuk meminimalkan varians intra kelas. Kemudian triangle garis dari puncak ke ujung histogram. Cari jarak max. Di sini yang ada di program yang pertama ada Otsu thresholding, triangle thresholding, Otsu dengan pre-filter Gaussian blur, lalu implementasi Otsu manualnya, perbandingan pada gambar berbeda, dan visualisasi. Hasil percobaan 6 ini, nah sini untuk gambar originalnya seperti ini. Lalu eh, untuk yang Otsu 109 seperti ini. Lalu ini yang triangle 227 dan ini Otsu plus blur 198. Dan bawahnya ini apa grafik histogram plus threshold dan ini histogram nature. Dan ini nature Otsu. Oke, lanjut ke percobaan 7. Ini yaitu adaptive thresholding. Sini untuk menghitung threshold lokal untuk setiap pixel berdasarkan neighborhood-nya. Cocok untuk gambar dengan pencahayaan yang tidak merata. Nah, di sini yang ada di programnya yang pertama fungsi untuk mean adaptive thresholding, kemudian ini Gaussian adaptive thresholding, variasi block size, variasi konstanta C, perbandingan global versus adaptive, lalu terakhir visualisasi. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini terdapat gambar yang pertama original, global Otsu, adaptive mean, adaptive Gaussian, dan blok ketiga, blok 11, 51, 101, dan yang paling bawah ini gambar yang tidak merata. Kemudian yang ini global gagal dan yang ini adaptif berhasil. Oke, lanjut ke percobaan 8 yaitu konvolusi dan filter. Nah, di sini konvolusi 2D menghitung output setiap pixel sebagai wake zoom dan dari pixel tetangganya berdasarkan kernel atau filter yang diberikan. Nah, di sini program fungsi yang pertama ini untuk box filter dan yang ini untuk kernel sharpening, kernel edge detection,
dengan kernel emboss gabungan kernel berbagai ukuran lalu visualisasi. Itu output yang ke-8. Ini hasil konvolusi dan filter 2D-nya. Sini untuk hasil yang original seperti ini, kemudian box filter 5 kali 5 dan sharpening ini terlihat lebih tajam ya, emboss dan bawahnya edge horizontal, edge vertikal, ablation, H, H plus V combine. Dan ini yang berwarna box 3 kali 3 box 5 kali 5 7 kali 7 dan 11 kali 11. Oke, lanjut ke yang 9 yaitu Gaussian blur. Gaussian blur ini menggunakan kernel Gaussian untuk menghaluskan gambar lebih alami dari box blur karena distribusi Gaussian memberi bobot lebih besar daripada pixel dekat pusat. Yang fungsi program utama ini sini ada Gaussian blur dasar, kemudian yang ini untuk variasi sigma Gaussian kernel dari 1D ke 2D, kemudian Gaussian versus box blur, iteratif Gaussian blur, performa, timingnya, kemudian visualisasinya. Lanjut ke outputnya. Ini untuk hasil Gaussian blur. Nah, ini untuk gambar originalnya seperti ini ya. Ini untuk yang 3 kali 3 kemudian 15 kali 15 dan 31 kali 31 makin blur ya. Dan ke bawahnya ini 0,5, 2,0, 2, 5, dan 10 makin blur. Oke, lanjut ke percobaan 10 ini yaitu median dan bilateral filter. Sini eh, median filter untuk mengganti pixel dengan median dari neighborhood-nya. Sangat efektif menghilangkan salt and pepper noise. Kemudian bilateral filter itu menghaluskan sambil mempertahankan edge, memberi bobot berdasarkan jarak dan kesamaan intensitas. Ini program untuk fungsi pertama ini untuk median filter, salt and pepper noise. Kemudian ini untuk Gaussian noise, kemudian bilateral filter dasar, kemudian variasi parameter bilateral, perbandingan edge preservation, timing comparison, dan visualisasi. Oke, lanjut ke output. Ini hasil median dan bilateral filter. Oke, ini untuk yang pertama yaitu SNP noise. Terlihat lebih noise banget, ada titik-titiknya. Yang ini yang median 3 kali 3 5 kali 5 dan ini Gaussian. Lalu untuk yang bawah ini berwarna, ini original, bilateral, dan Gaussian blur. Lalu ini edge bilateral. Dan ini Gaussian noise, median, Gaussian filter, dan bilateral. Oke, lanjut ke sharpening. Sini untuk mempertajam detail gambar dengan menekankan pipi. Nah, sini untuk fungsi program utama unsharp mask, kemudian Laplacian sharpening karena sharpening custom, sharpening pada gambar berwarna, high boost filtering, lalu visualisasi. Lanjut ke outputnya, ini hasilnya. Yang original buram, ini, lalu unsharp yang satu, dan yang kedua, dan yang ketiga. Yang bawahnya hasil Laplacian sharp, kernel mild, kernel strong, dan kernel V-strong. Lalu yang bawahnya original warna, Sharp BTR, Sharp Lab, dan tracker Hibus A2. Oke, lanjut ke percobaan 12 ini yaitu deteksi tepi sobel. Nah, ini untuk operator sobel untuk mendeteksi tepi menggunakan turunan pertama, menghasilkan gradien dan vertikal. Sini fungsi program ini untuk sobel horizontal dekat untuk mendeteksi tepi vertikal. Ini
untuk mendeteksi sampai vertikal untuk mendeteksi tepi horizontal. Lalu tiga magnitude gradient, variasi ke size, kemudian scar operator, sobel pada gambar berwarna, lalu visualisasi. Oke, lanjut ke outputnya. Di sini hasil sobel. Nah, ini gambar yang original ya. Lalu terdapat ada sobel X, sobel Y, dan magnitude. Dan ini case size yang 1, 3, 5, 7. Lalu bawahnya scar, kemudian arah gradien, dan sobel berwarna. Lanjut ke-13, yaitu deteksi tepi Kenny. Sini Kenny Edge Detector adalah metode multi-tahap. Pertama, Gaussian Blur dan gradient sobel, non-maximum suppression, double threshold, dan terakhir hysteresis. Sini fungsi program pertama ini untuk Kenny dasar, variasi threshold, auto Kenny, pengaruh blur sebelum Kenny, L1 versus L2 gradient, Kenny pada gambar berwarna, overlay edge pada gambar asli, lalu visualisasinya. Untuk hasil yang ke-13 ini, hasil Kenny. Nah, ini pendapat yang original, 9, 10, 50, 30, 100, dan 50, 150. Dan bawahnya untuk blurnya ini yang 0, lalu blur yang kelima 11, dan ini auto 160, 255. Lalu ini ada multi channel, edge overlay, dan L2 gradient. Lanjut ke percobaan 14 ini yaitu deteksi tepi Laplacian. Menggunakan turunan kedua untuk mendeteksi tepi di semua arah sekaligus. Zero crossing pada Laplacian menandakan posisi tepi. Sini pertama ini untuk Laplacian dasar dengan variasi case size. Ini Laplacian of Gaussian. Lalu zero crossing detection. Perbandingan Laplacian versus Sobel versus Kani dan visualisasi. Ini untuk hasil Laplacian-nya terdapat yang pertama ini original, case size yang pertama 3 dan 5. Bawahnya ini log alpha 0,5, 1, 2, dan zero crossing. Kemudian ya, Laplacian seperti ini, Sobel, dan Kenny. Oke, lanjut ke 15. Ini yaitu morfologi erosi dilasi. Operasi morfologi bekerja pada gambar biner menggunakan structuring elemen dua operasi dasar. Nah, erosi ini untuk mengecilkan foreground, menghilangkan noise. Untuk dilasinya itu untuk memperbesar foreground dan mengisi lubang kecil. Sini pertama itu structuring elements, kemudian erosi, dilasi, pengaruh bentuk kernel, variasi ukuran kernel, harus untuk menghilangkan noise, dilasi untuk menutup lubang, visualisasi. Oke, lanjut ke output erosi dilasi ini. Nah, ini yang pertama, yang originalnya. Terdapat noise, dan ini erosi, ini 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Dan bawahnya ini ya, untuk yang gambar jelas ini seperti ini originalnya, kemudian yang dilesi 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Makin pudar. Lanjut ke tuh, erosi rek, kemudian yang cross, cleaning, dan filling. Erosi ke dilasi, dilasi ke erosi. Lanjut, ini yaitu morfologi lanjut. Eh, sini operasi morfologi lanjut mengkombinasikan erosi dan dilasi. Yang openingnya erosi ke dilasi, hapus noise kecil, pertahankan ukuran. Dan closingnya dilasi ke erosi, tutup lubang kecil, pertahankan ukuran. Gradiennya dilasi
Ini erosi online atau tepi objek. Sini program fungsi yang pertama ini yang untuk opening ya, kemudian ini untuk closing, morphological gradient, variasi iterasi, opening plus closing, internal dan external gradient, aplikasi pada gambar grayscale dan visualisasi. Lanjut ke outputnya di sini, hasil morfologi lanjut. Ini yang pertama, originalnya terdapat pada opening, closing, gradient. Kalau untuk yang bawahnya ini open, close, internal edge, external edge, dan full gradient. Sini gray original, gray opening, gray closing, dan gray gradient. Oke, untuk yang 17 yaitu top head, black head. Top head original opening untuk mendeteksi fitur terang kecil di background gelap. Dan yang black head itu untuk mendeteksi fitur gelap kecil di background terang. Nah, sini untuk programnya untuk ini top head, black head, kemudian variasi ukuran kernel, contrast enhancement dengan top head plus back head, top head untuk koreksi pencahayaan, lalu top head pada gambar biner, dan visualisasi. Nah, ini untuk hasil top head, black head. Nah, ini gambar original, kemudian ini top headnya, black head, dan enhance. Lalu yang top head SE yang kelima seperti ini. Dan lalu yang ke-15, 25, dan 41. Nah, yang paling bawah ini contoh yang tidak merata. Ini top head corrected, kemudian yang biner, noise, dan behavior biner. Lanjut ke 18 ini transformasi Fourier. Yaitu discrete Fourier transform mengubah gambar dari domain spesial ke domain frekuensi. Komponen frekuensi rendah sama dengan area smooth. Frekuensi tinggi sama dengan detail dan tepi. Program pertama ini DFT menggunakan NumPy, lalu ini menggunakan OpenCV, inverse DFT, magnitude only dan path only reconstruction, DFT pada gambar lain, optimal DFT size, dan visualisasi. Outputnya, output DFT. Sini original spectrum, dan magnitude log, phase rekonstruksi. Bawahnya ini yaitu make only recon, phase only recon, kota, dan DFT kota. Dan yang bawahnya ini yaitu checkerboard dan DFT checkerboard. Lanjut ke filter frekuensi. Setelah gambar diubah ke domain frekuensi, kita bisa memfilter komponen frekuensi tertentu. Ini terdapat 3, yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter. Nah, yang low pass ini meloloskan rendah, buang tinggi, ke blur. Dan yang kedua high pass filter ini lolosan tinggi, buang rendah ke edge. Lalu yang terakhir band pass filter ini untuk loloskan range tertentu. Eh, ini untuk fungsi bantu buat distance matrix dari pusat. Lalu ini ideal low pass filter, Gaussian low pass filter, Butterworth low pass filter, ideal high pass filter, Gaussian high pass filter, dan band pass filter, band reject filter. Lalu visualisasi low pass comparison. Lanjut ke outputnya di sini ada dua, yaitu band comparison dan LPF comparison. Sini high pass dan band pass filter ini tuh gambar high passnya original. Ini yang 10, 30, dan 60. Dan bawahnya ini untuk Gaussian HPF. Ini yang ke 10, 30, dan 60.
Lalu yang paling bawah ini yaitu band pass-nya. Ini yang originalnya, yang band pass 1050, 2080, dan terakhir 40 120. Lalu ya untuk yang LPS-nya, low pass filter. Nah, sini untuk ideal LPS-nya gambar original seperti ini, kemudian yang ideal ke-10, 30, dan 60. Lanjut untuk yang Gaussian-nya, ini yang ke-10, dan 30, dan 60. Lanjut ke Butterworth LPF. Sini yang ke-10, lalu yang ke-30, dan terakhir 60. Oke, terakhir yaitu alpha blending compositing. Sini alpha blending menggabungkan dua gambar dengan bobot transparan. Compositing merupakan teknik menggabungkan foreground plus background menggunakan alpha matte. Nah, sini yang pertama fungsi untuk linear blending, alpha compositing manual, alpha mesh, lingkaran, Laplacian pyramid blending, overlay text, logo, seamless cloning, dan terakhir visualisasi. Nah, lanjut ke outputnya sini, output yang compositing. Misalnya seperti ini ya, ini image pertama, ini image kedua, gradient blend, dan circle blend. Kemudian ini untuk direct cut, seperti ini Laplacian blend, lebih soft ya, untuk seamless normal, dan seamless mix. Lanjut ke output linear blending. Sini yang terdapat alpha 0, sini lalu 0,25, 0,50, 0,75, dan terakhir 1. Nah, sini lanjut ke projectnya. Untuk projectnya sini, ini yaitu mini Instagram ya. eh Alternatif Instagram sederhana fiturnya ada filter brightness contrast atau kontras manual, lalu filter sepia vintage menggunakan LUT, filter sketch menggunakan edge detection plus blending, filter cartoon menggunakan bilateral edge, dan filter SDR menggunakan Clehi, eh, filter blur artistic dengan Gaussian, preview semua filter lalu export dengan watermarknya. Nah, oke langsung aja kita run ya. Nah, sini eh, yang alpha 0,2 yang alpha 2 50 coba kita atur. Nah, untuk betanya kita bikin co- eh, coba kita tekan ya 0. Nah, ini untuk filternya. Yang pertama dulu nih. Ini yang original. Dan ini yang brightness kontrasnya. Nah, seperti ini ya. Eh, Bentar. Ini yang filter sepia. Lalu, wih, lalu yang ketiga ini filter vintage. Sini kalau coba, nah, terus seperti ini ya untuk filter vintage-nya. Lalu untuk yang keempat ini filter sketch. Nah, oke. Lanjut ke yang kelima itu filter kartun. Ya, filter kartun sini.
tampak hasilnya seperti ini ya. Lanjut ke yang keenam, ini HDR Clay. Oke, lanjut ke filter yang ketujuh. Ini filter bokeh blur. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, selesai projectnya. Ini simpan. Nah, lalu keluar. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.